بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Mutia. Kali ini bertemu dengan Ustazah, kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Nah, dengan materi apa? Yaitu materinya adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan. Nah, anak-anak, kalian sudah pernah mendengar apa itu Undang-Undang Negara Republik Indonesia? Iya, kali ini materi yang akan kita pelajari tentang peraturan yaitu Peraturan Negara Republik Indonesia tahun undang-undangnya tahun 1945 yang melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Oke, yang pertama yaitu peraturan tentang warga negara dan penduduk. Yang kedua, peraturan tentang agama dan kepercayaan. Yang ketiga, peraturan tentang sosial dan budaya. Yang keempat, peraturan tentang ekonomi dan politik. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu peraturan tentang peraturan dan keamanan. Oke, sudah siap belajar ya? Simak video Ustazah dengan baik. Anak-anak, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu peraturan tentang warga negara dan penduduk. Nah, Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang merupakan contoh negara yang ada di dunia. Setiap negara pasti memiliki warga negara kan ya? Iya, warga negara itu apa sih? Warga negara adalah penduduk suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Maksudnya timbal balik itu apa sih Ustazah? Nah, negara itu memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negaranya. Sebaliknya, negara juga berhak meminta warga negaranya untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Nah, kita ini adalah warga negara Indonesia. Lalu, siapa sajakah yang dapat menjadi warga negara Indonesia? Ternyata ada peraturan tentang warga negara terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 26 yang berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Contohnya bagaimana Ustazah? Contohnya adalah anak yang lahir dari orang tua warga negara Indonesia itu adalah orang Indonesia asli. Nah, kemudian yang disahkan oleh undang-undang negara yaitu contohnya banyak pemain sepak bola asing yang dinaturalisasi, yaitu disahkan menjadi warga negara Indonesia. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang peraturan tentang agama dan kepercayaan. Salah satu ciri khas kepribadian bangsa Indonesia adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya, hal ini tercantum dalam sila pertama Pancasila. Bunyinya gimana? 1. Ketuhanan yang Maha
Esa dan juga di dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Perlu anak-anak ketahui, ternyata peraturan tentang agama dan kepercayaan itu terdapat pada Undang-Undang 1945 pasal 29 yang berbunyi 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, dari undang-undang inilah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul dari undang-undang ini sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk beribadah sesuai ajaran agama. Yang kedua, kewajiban untuk menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tanggung jawab untuk tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama yang dianutnya. Yang keempat, tanggung jawab untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Nah, itu tadi ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang muncul dari Undang-Undang 1945 pasal 29 tentang agama dan kepercayaan. Oke anak-anak, kita masuk pada yang materi ketiga, yaitu peraturan tentang sosial dan budaya. Nah, kita tentu tahu bahwa Indonesia ini memiliki banyak sekali suku bangsa dan budaya. Masyarakat juga memiliki mata pencaharian yang bermacam-macam. Namun, hak dan kewajiban setiap warga negaranya sama. Jadi, tidak ada satupun suku, budaya, atau jenis pekerjaan yang kedudukannya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi, semua setara. Oke, ternyata peraturan tentang sosial dan budaya ini sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 31 dan pasal 32. Pasal 31 ini berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sedangkan pasal 32 berbunyi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, dari kedua pasal ini, pasal 31 dan pasal 32 mengatur supaya hak dan kewajiban setiap warga negara tetap seimbang. Contohnya nih, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah 1. Hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Yang ketiga, hak untuk menikmati kebudayaan nasional. Yang keempat, yaitu kewajibannya untuk melestarikan kebudayaan nasional. Nah, begitu anak-anak untuk materi peraturan tentang sosial dan budaya. Jadi tidak ada perbedaan atau tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lain antar suku, budaya, atau jenis pekerjaan. Jadi semua setara. Lanjut pada materi yang keempat, yaitu peraturan tentang ekonomi dan politik. Nah, peraturan di bidang ekonomi diperlukan supaya rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Selain itu, warga masyarakat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan dan juga kesehatan, sehingga ekonomi ini mempengaruhi kepada kualitas dari penduduk di negara Indonesia. Nah, hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi ini diatur dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas-asas keluarga. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu tadi Undang-Undang Perekonomian Negara Indonesia diatur pada pasal 33. Kemudian fakir miskin dan anak terlantar juga memiliki hak untuk hidup sejahtera loh. Nah, oleh karena itu negara memelihara mereka orang-orang yang terlantar atau fakir miskin itu sesuai dengan pasal 34 tahun Undang-Undang tahun 1945. Nih beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat air dan listrik, tidak menyalakan air atau listrik saat tidak diperlukan. Yang kedua, menyisihkan uang saku untuk ditabung. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang keempat, memberikan sumbangan pada orang yang dibutuhkan. Nah, memberikan sumbangan pada orang yang dibutuhkan ini merupakan cara memelihara atau salah satu isi dari pasal 34 Undang-Undang 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi jika kita memberikan sumbangan pada orang-orang yang memerlukan, itu kita juga membantu kewajiban dari negara memelihara mereka. Karena hidup tolong menolong itu adalah merupakan suatu pahala dan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bidang politik, peraturan tentang politik ini itu supaya warga mendapatkan hak akan kehidupan yang tertib dan adil. Nah, undang-undang yang mengatur tentang politik terdapat dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 di dalam Undang-Undang 1945. Isi dari Undang-Undang 1945 pasal 27 adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, untuk isi Undang-Undang 1945 pasal 28 adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dari Undang-Undang pasal 27 dan pasal 28 itu terdapat beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sesuai dengan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dari kita. Yang kedua, memperlakukan teman dengan setara tanpa membeda-bedakan agama maupun suku bangsanya. Yang ketiga, tidak ragu melaporkan pelanggaran atau pelanggaran aturan kepada pihak yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi materi tentang ekonomi dan politik. Peraturan tentang ekonomi itu dituliskan pada Undang-Undang 1945 pasal 33 dan pasal 34, sedangkan ekonomi yaitu terdapat pada pasal 27 dan pasal 28. Nah, oke, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu peraturan tentang pertahanan dan keamanan. Kewajiban negara itu tadi apa? Iya, melindungi hak-hak warga negaranya sehingga kita dapat bersekolah, kita dapat tinggal dengan aman bersama keluarga di rumah, kita bisa bermain dengan riang bersama teman-teman. Nah, itu semua dapat terwujud karena perlindungan yang diberikan oleh negara. Sebagai balasannya, warga Indonesia memiliki kewajiban pula terhadap negaranya, yaitu salah satunya adalah membela negara. Nah,
Bela negara ini diperlukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang telah diusahakan oleh pejuang-pejuang yang telah meninggal dunia yang mempertahankan untuk supaya Indonesia menjadi merdeka. Nah, bela negara ini juga berguna untuk menjaga keamanan negara sehingga adanya polisi, kemudian ada tentara negara Indonesia. Nah, anak-anak, ternyata peraturan tentang pertahanan dan keamanan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 30 tentang keamanan negara atau kewajiban bela negara, yaitu yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bagaimana ya caranya kita sebagai pelajar untuk ikut membela negara? Nah, ini berikut beberapa contoh atau cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang ketiga, menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Dan yang terakhir, belajar dengan giat supaya kelak dapat membangun negeri. Oke, itu aja anak-anak. Tadi ada 5 materi tentang peraturan yang berkaitan kepada hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung di dalam peraturan tadi Undang-Undang tahun 1945. Oke anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terkandung dalam peraturan kalian sudah selesai. Nah, tadi ada banyak sekali ya Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang warga negara, ada agama, kemudian ada sosial dan budaya, ekonomi dan politik, dan juga ada pertahanan dan keamanan. Oke, Ustazah harap anak-anak belajar dari sumber-sumber yang lain, atau jika kalian masih bingung, kembali lagi putar video Ustazah dari awal ya, supaya lebih paham lagi. Oke, itu aja dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan di rumah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.